Saudara, menjadi seorang tenaga medis, terutama dokter, menjadi impian banyak orang. Apalagi menjadi dokter spesialis. Tidak semua dokter berkesempatan melanjutkan karir ke jenjang lebih tinggi, menjadi dokter spesialis. Namun sungguh miris yang dialami calon dokter spesialis satu ini. Di saat cita-citanya hampir rampung, ia justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tekanan macam apa yang membebani korban hingga berakhir sebelum meraih gelar dokter spesialis? Tak seperti biasanya, kamar indekos Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Prodi Anestesi Universitas Diponegoro, Semarang, tampak tertutup, saudara. Berawal dari kecurigaan sang kekasih yang tak bisa menghubungi Aulia sejak pagi. Saat dicek di indekosnya di kawasan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, kamar Aulia dikunci dari dalam. Ibu kos tak bisa membuka pintu dengan kunci serep karena kunci menggantung di dalam. Akhirnya dengan bantuan tukang kunci, pintu berhasil dibuka. Aulia pun ditemukan sudah meninggal. Polisi menyebut korban kerap bercerita ke ibunya betapa beratnya pendidikan yang tengah ditempuh yang tertuang dalam buku harian. Sudah sering komunikasi bahwa korban ini mengeluh berat akan pelajaran untuk S2 anestesia. Dia ini kan dokter, dokter di Tegal, udah SN, nanti melanjutkan S2 ini biaya dinas. Dia mungkin sudah menyampaikan ibunya bahwa pelajaran ini berat, termasuk juga menghadapi seniornya. Ya dia mungkin bahasanya ada tekanan. Setelah ditemukan Senin 12 Agustus, keesokan harinya keluarga memakamkan jenazah almarhum di pemakaman Panggung, Tegal. Aulia yang berusia 30 tahun, dikenal baik dan kerap bersosialisasi di lingkungan rumahnya di Tegal, Jawa Tengah. Sebelum menempuh pendidikan menjadi dokter spesialis di Semarang 2 tahun lalu, Aulia tercatat sebagai ASN di RSUD Kardina Tegal sejak 2019. Kepada rekannya, Aulia pernah bercerita mengalami cedera punggung di tahun pertamanya di pendidikan dokter spesialis saat di ruang operasi. Yang menderita syaraf terjepit atau HNP. Dari informasi yang bersangkutan dari keluarga tidak hal yang baik-baik saja, cuman beliau memang pernah mengalami cedera pada saat itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang ketika menjalani operasi HNP ini namanya. HNP inilah yang mungkin menjadi pemberian beliau pada saat melaksanakan proses PDPDS itu. Dari penyelidikan sementara, saat olah TKP, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga obat anestesi. Diketahui obat keras itu tidak boleh disuntikan langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Polisi juga menemukan kejanggalan lain. Pasalnya, dosis obat itu melebihi aturan, yakni sekitar 3 ml. Salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar berapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Ini sebenarnya ini obat keras, yang dimana ini merupakan obat harus resep dokter, yang dimana penggunaannya informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikan ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan hasil penyelidikan sementara polisi bahwa korban diduga bunuh diri, pihak keluarga membantah keras. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan almarhum memiliki riwayat penyakit saraf terjepit yang jika kelelahan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhum menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakit. Yang meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak benar sekali. Termasuk kaitannya almarhum mengeluh atau depresi ataupun tidak, itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum memang punya riwayat penyakit, dan pada waktu meninggalnya almarhum itu mungkin penyakitnya kambuh. Dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama ya karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di bekasnya itu kurang lebih ada 2 atau 3, mungkin kebanyakan yang akhirnya dia nggak kuat meninggal dunia.
Namun Kementerian Kesehatan berkata lain, pihaknya menemukan adanya indikasi perundungan. Menkes bahkan mengklaim ia memiliki bukti korban mengalami perundungan. Berbekal bukti-bukti itu, Menkes kemudian menghentikan sementara operasional program studi anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, tempat korban menimba ilmu. Praktek bullying ini di Indonesia sudah sangat lama terjadi. Ya. Banyak masukan saya terima dari mahasiswanya, banyak masukan saya terima dari orang-orang tuanya, dari pasangannya. Orang tuanya itu juga banyak yang menteri-menteri yang memberikan ke saya. Dan ini harus diselesaikan, ya, harus dipotong tuh jalurnya. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini, dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan, harus dibereskan. Merespons pernyataan Menkes, Universitas Diponegoro membantah penyebab kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi yang ditemukan tewas di kamar indekos karena dugaan bullying. Undip pastikan tewasnya korban karena masalah kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan Aulia disebut sempat mempertimbangkan mengundurkan diri dari pendidikannya. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Untuk melengkapi penyelidikan, polisi periksa rekaman kamera pemantau CCTV di lokasi indekos Dr. Aulia. Polisi juga akan memeriksa beberapa rekan kerja dan lingkungan pertemuan korban pekan depan. Selain itu, polisi pun ke rumah korban di Tegal untuk mencari catatan tulisan tangan Aulia supaya bisa dicocokkan dengan catatan yang ditemukan di TKP. Untuk membantu kerja kepolisian, Saudara, Menteri Kesehatan mengirim tim audit ke Universitas Diponegoro untuk mengusut meninggalnya calon dokter spesialis Aulia. Menurut Menkes, pihaknya telah mendapat bukti berupa catatan harian Aulia yang nantinya akan diperiksa untuk melihat perkembangan mentalnya. Jika dugaan perundungan terhadap Aulia terbukti, Menkes tegaskan akan beri sanksi tegas kepada pelaku. Kali ini sedang ngirim audit, karena ini udah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian, ya, setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Meski Kementerian Kesehatan mengirim tim audit, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melakukan investigasi sendiri. Sejalan dengan Undip, IDI melakukan investigasi untuk memastikan kejadian ini tak terulang. Ketua IDI Jateng akan membentuk tim khusus guna memantau kesehatan fisik dan psikis para dokter. Adanya tim untuk memantau kesehatan mental dalam konteks ini adalah kesehatan psikis dan fisik PPDS. Apakah ada gangguan atau tidak? Karena memang ini bapak-bapak ibu semuanya, urusan berhadapan dengan pasien, apalagi di anestesi itu kan urusannya waktu, kecepatan dan ketepatan. Ironis, komunitas kedokteran yang seharusnya mengedepankan intelektual tetapi nyatanya malah tak jarang melegalkan praktik perpeloncoan. Ini seiring dengan pernyataan Menteri Kesehatan yang menegaskan memiliki bukti dan banyak menerima aduan soal perpeloncoan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur posisi pemerintah untuk memiliki kendali soal kemungkinan terjadinya praktik senioritas dalam profesi dokter. Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam
profesi-profesi itu termasuk kedokteran. Kemungkinannya gimana nih Pak? Apakah misalnya pemerintah bisa mendorong supaya ada semacam Sekarang norma kan gitu? dengan ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, bisa membatasi kemungkinan terjadi praktek-praktek seniority kompleks. Kasus calon dokter spesialis anestesi meninggal di kamar indekos di Semarang diduga akibat tak tahan mengalami bullying, membuat publik bertanya-tanya. Akan dibawa kemana kedokteran tanah air jika benar terbukti masih maraknya perpeloncoan. Di dunia pendidikan yang seharusnya mencetak manusia-manusia berhati mulia yang mampu menganalisa dan menyembuhkan penyakit. Semoga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur posisi pemerintah yang memiliki kendali soal kemungkinan terjadinya praktik senioritas dalam profesi dokter bisa direalisasikan dengan benar. Saudara, usai jeda informasi berikutnya di Berita